Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBRI kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham BBRI ini. Yang pertama, untuk dari emitennya, untuk sektor usaha ini di perbankan, dan di sektor BI-nya di sektor finansial. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh BBRI adalah memang di perbankannya. Terus untuk analisa market, apakah saya pengguna produk? Ya, saya menggunakan produk dari BBRI. Terus untuk apakah digunakan sehari-hari, iya juga ya teman-teman. Untuk akses keseharian saya juga menggunakan dari BBRI punya ya, Bank BRI. Terus untuk gampang diakses ya, menurut saya cukup gampang. Terus untuk kompetitornya apakah ada? Iya ada ya, untuk kompetitor dari BRI. Dan apakah BRI ini memiliki namanya ekonomi muat? Dan menurut saya iya ya teman-teman, yang dimana saya lihat kayak misalnya saya ke luar kota gitu ya, yang agak pelosok-pelosok, di situ bank yang accessible untuk mereka memang rata-rata BRI teman-teman. Jadi memang ini yang bank yang sebenarnya masuk ke banyak ke desa-desa kecil gitu, semua ada untuk aksesnya mereka. Terus untuk segmen marketnya untuk Indonesia ya, menguasai market berapa persen itu secara data saya tidak memiliki. Terus untuk stok kategori saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, pemiliknya dimiliki oleh negara kita ya. Terus untuk pengalamannya dari ini pengalaman direksinya memiliki pengalaman 13 tahun di BRI. Terus untuk kasus hukum tidak punya, buyback saham juga tidak ya. Terus saham mayoritasnya dimiliki oleh negara sebesar 53,19%. Terus untuk gaji karyawan ketika saya hitung rata-rata sekitar 48,3 juta per bulan per satu orangnya teman-teman. Terus kita lihat dari segi revenue-nya. Yang pertama untuk dari target sama realisasi ini tidak ada ya. Ketika saya baca annual report-nya, mereka tidak menetapkan target untuk 2023 dalam jumlah angka ya, untuk dari target revenue-nya maupun dari target net profit-nya. Jadi untuk secara data ini memang tidak ada. Kalau kita lihat dari segi kinerja Q1 itu mengalami kenaikan 15,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di 2022. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 11,8%. Jadi secara revenue growth-nya ini menurut saya sangat bagus. Terus untuk dari segi net profit, untuk net profit-nya juga mengalami kenaikan ya, kenaikannya sebesar 27,4% secara kuartal, dan disetahunkan akan mengalami kenaikan sebesar 21,1%. Jadi sebenarnya kalau segi dari semenjak pandemi sampai dengan hari ini, teman-teman bisa lihat ya, kenaikannya itu cukup signifikan untuk dari saham BRI ini dari segi net profitnya. Terus kita lihat dari segi aset, untuk asetnya mengalami penurunan ya, penurunannya di sekitar 2,3% ya. Terus dari segi hutangnya juga mengalami penurunan 1,5%. Dan penurunan ini ketika saya baca dari laporan keuangannya, memang penurunannya karena jumlah nasabah ya yang menabung di BRI ini secara dananya mengalami penurunan teman-teman. Jadi memang ada penurunan dana, sehingga dari segi aset pun maupun dari segi hutangnya mengalami penurunan. Terus untuk dari segi modal, modalnya juga mengalami penurunan sedikit sebesar 6,2%. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin, menurut saya cukup bagus ya untuk dari BRI ini, yaitu di 29,86%. Untuk PER-nya sekarang di 13,38 ya. Untuk PBV-nya di 2,97 kali. Untuk dari segi DER di 550% ya. Tadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Terus untuk ROE di 22,16%, ROA-nya di 3,4%.
Untuk dividen, saham ini karena saham saya kategorikan saham dividen, jadi ada yang membagikan dividen kepada investornya. Terus secara cash flow, operating, investing, sama financing, sebenarnya untuk perbankan operating ini kadang memang bisa negatif, yang dimana mereka lebih banyak lending ya dibandingkan mereka menerima uang dari penerimaan pembayaran hutang gitu teman-teman. Jadi memang secara operating apakah negatif tidak bagus ya, sebenarnya susah dikatakan jika dalam satu kuartal teman-teman. Tapi kalau secara jangka panjang memang cash flow operating ini harus positif. Terus kita lihat dari catatannya teman-teman. Jadi di annual report memang ada dituliskan bahwa mereka memiliki kebijakan dividen payout ratio-nya itu sebesar 50-60%. Dan walaupun realisasinya bisa di atas itu, yaitu berdasarkan kebijakan dari RUPS ya teman-teman. Terus untuk rasio-rasio keuangan yang diperbankan yang memang kita perlu perhatikan, yang pertama dari CAR itu 37%, jadi ini sebenarnya bagus ya, yang ditetapkan oleh BI aja hanya sekitar 9% teman-teman. Terus untuk NPL ya, atau non-performing loan, yang ini yang seharusnya lebih rendah teman-teman. Jadi yang ditetapkan oleh BI 5%, mereka masih di bawah 5%, sebenarnya cukup bagus. Tapi memang kalau bisa memang NPL ini dijaga serendah mungkin, karena ini istilahnya kredit macet teman-teman. Jadi kalau makin rendah itu akan semakin bagus untuk kinerja dari perbankannya. Terus untuk NIM ya, NIM ini adalah net interest margin atau bunga net yang mereka dapatkan itu di 6,67%. Jadi ini cukup bagus juga ya untuk di sektor perbankan. Terus untuk dari segi BOPO-nya di 60,7%. Jadi ini juga bagus ya, makin rendah akan makin bagus teman-teman. Jika BOPO-nya makin rendah berarti mereka semakin efisien. Terus untuk LDR-nya di 85,26%. Yang dimana loan to deposit ratio ini memang kalau di kondisi sekarang udah mulai normal gitu ya, udah pandemi udah lewat, maka 90% pun juga akan bagus teman-teman. Karena semakin banyak funding ya, banyak di lendingnya ya, pastinya mereka akan mendapatkan di kemudian harinya juga makin besar. Terus teman-teman kita masuk ke margin of safety-nya. Yang pertama dari segi harga sekarang di sekitar 5.500, dan dari analisa fundamental saya bisa melakukan nilai intrinsic value-nya sekitar 4.950. Jadi memiliki margin of safety minus 10%. Dan kita lihat masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya beri kasus oke, karena memang ini bank sejuta umat ya teman-teman, atau bank kita nih, bank rakyat kita nih. Nah jadi memang secara prospek memang ini masih sangat memiliki prospek, yang dimana mereka juga menjangkau ke pelosok-pelosok teman-teman. Itu suatu ekonomi muat yang saya lihat dari saham BRI ini. Terus secara GCG-nya berpengalaman yes ya. Terus secara revenue dan net profitnya bagus, menurut saya cukup bagus ya, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, dan kenaikannya pun di atas GDP dari yang Indonesia capai gitu. Jadi sebenarnya cukup bagus dari segi revenue maupun net profitnya. Secara aset menurut saya cukup produktif dalam mereka kelola. Untuk hutang berbunganya rendah, untuk di perbankan memang kita sebenarnya tidak bisa mengaplikasikannya ya. Tapi kalau kita mau banding dengan karena secara perbankan bisnisnya memang menggunakan hutang gitu. Jadi memang tidak bisa dikategorikan. Tetapi kalau dari segi DER-nya 550%, menurut saya masih sangat bagus teman-teman di sektor perbankan. Terus untuk ROE lebih dari deposito 7%, yes, ROE-nya di atas 7%. Untuk margin of safety-nya negatif ya, jadi saya beri kasus no. Untuk dividennya tidak mencapai 7%, sama sahamnya apakah murah? Tidak ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah pandangan saya terhadap BBRI ini gimana? Apakah saya akan beli? Mungkin teman-teman kalau saya masih ingat tuh yang zaman pas COVID ya, harganya di 3.000 gitu ya untuk saham BBRI. Di situlah sebenarnya murah ya teman-teman. Cuman kalau untuk sekarang, kalau di bawah 5.000 lah ya teman-teman, mungkin itu masih bisa consider. Karena kalau teman-teman beli di harga sekarang dengan kecuali kinerja Q2, Q3, Q4-nya itu 2 kali lipat ya dari kinerja Q1-nya, ya menurut saya
bisa dikatakan cukup murah kalau untuk saham BRI di harga sekarang. Tapi kalau masih kinerjanya seperti Q1, menurut saya harga sekarang cukup premium ya. Yang dimana kalau teman-teman bagi dengan asumsi pembagian dividennya seperti tahun lalu aja secara persentasenya, teman-teman masih tidak mendapatkan 7% dari saham dari dividennya gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik yang untuk saya bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa kunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.